Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novitasari, BP 19 10 11 55 310231 dari kelas manajemen 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan untuk memenuhi mata perkuliahan manajemen sumber daya manusia dengan dosen Ibu Mardatila Fitri Sopali, SIMM. Baiklah, sebelum kita bahas tentang prosesnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan terlebih dahulu. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu searching process, yang kedua selection process, dan yang ketiga yaitu user process. Yang pertama yaitu searching process, yaitu proses untuk memperoleh para pelamar kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu selection process, yaitu proses penyaringan para pelamar kerja menjadi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu user process, yaitu proses mencari orang-orang yang tepat untuk posisi-posisi yang dibutuhkan atau tersedia yang diperoleh dari kandidat yang ada yang telah lolos dari selection process. Materi selanjutnya yaitu seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Di dalam proses seleksi terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut, yaitu yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, yang kedua standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, yang ketiga kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja, dan yang keempat yaitu serangkaian alat-alat seleksi. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah setiap perusahaan atau organisasi memiliki kuota tertentu atau batas jumlah karyawan yang akan diterima oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua yaitu standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Misalnya, suatu perusahaan tersebut membutuhkan seorang kasir, jadi yang diseleksi yakni pengalaman dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Adalah kualifikasi ini meliputi keahlian, jenis kelamin, penampilan, umur, pendidikan, karakter, bakat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu serangkaian alat-alat seleksi. Materi selanjutnya yaitu tentang penempatan. Apa itu penempatan? Penempatan adalah suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan menempatkan SDM yang tepat atau dengan jabatan yang sesuai guna untuk mencapai atau memperoleh suatu hasil yang sebesar-besarnya sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu proses penempatan. Proses penempatan di sini terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu promosi, yang kedua yaitu transfer, dan yang ketiga yaitu demosi. 1. Promosi. Promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jawaban yang lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar pula. Seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar. Promosi juga dikatakan sebagai penaikan jabatan, menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya. Promosi didasarkan pada 2 kriteria, yaitu yang pertama promosi didasarkan pada prestasi kerja, yang kedua yaitu promosi didasarkan pada senioritas. Yang kedua yaitu transfer. Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama. Dalam hal penempatan transfer dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk. Yang pertama yaitu penempatan seorang pada tugas baru dengan tanggung jawab hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status dahulu.
Yang kedua, yaitu alih tugas penempatan karyawan yang tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, yaitu demosi. Demosi adalah bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pegawai pun yang senang mengalami hal ini. Demikianlah penjelasan dari materi proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, sumber daya manusia sangat berperan penting bagi perusahaan. Nah, apa peran pentingnya? Sumber daya manusia berperan untuk menjalankan perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia, perusahaan dapat beroperasi dan mencapai tujuannya. Dan bagi perusahaan, dalam memperkerjakan sumber daya manusia, perlu melalui beberapa tahap yang dimulai dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan dapat memperkerjakan sumber daya manusia yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.